Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya David Hermansyah di Belajar Programming untuk Awam. Untuk episode kali ini kita akan belajar Golang ya, bahasa pemrograman Golang. Nah, agar belajar kita semangat, maka kita harus tahu ya, mengapa kita harus belajar Golang. Nah, ini saya nyalakan dulu. Yang pertama, bahasa pemrograman. Mengapa Golang? Bahasa Golang ini sederhana dan mudah dipelajari ya. Jadi nanti mungkin yang belum pernah tahu belajar bahasa pemrograman, dari mana saya harus belajar pemrograman? Ya sebenarnya semua bahasa pemrograman mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing ya. Tapi kita coba nanti karena Anda mungkin belum pernah tahu belajar bahasa pemrograman lain, nanti kita bisa membandingkan kalau kita belajar banyak bahasa pemrograman seperti saya ini, bisa bahasa C, bisa bahasa Visual Basic dan lain sebagainya, maka akan tahu kesederhanaan dan mudah dipelajari Golang ini ya. Kemudian berkinerja tinggi ya di era cloud dan era microservice ya. Kalau Anda belum tahu microservice itu apa ya, seperti banyaknya website yang diakses oleh jutaan orang per detik, maka microservice ini sangat perlu. Kebutuhan memori yang rendah. Kemudian Golang ini juga populer ya, kepopulerannya meningkat di tahun-tahun 2019 ke atas ini. Kemudian komunitas yang aktif, jadi Golang ini punya komunitas yang aktif. Kemudian berikutnya, mengapa Golang? Ketahanan terhadap kesalahan. Jadi Golang memiliki fitur yang dirancang programmer untuk lupa mendeklarasikan variabel misalkan dan lain sebagainya. Konkurensi ya, konkurensi itu mengerjakan tugas secara bersamaan ya. Jadi kalau membutuhkan data pemrosesan secara paralel, Golang ini cocok ya. Kode bersih dan konsisten ya. Kemudian dalam membangun aplikasi cloud dan microservice, nanti Anda akan tahu ya. Jadi kalau di era sekarang butuh pemrosesan yang handal cepat ya, itu Golang pilihannya. Ya, banyak sumber belajar. Jadi Golang ini juga banyak tutorialnya ya, sehingga cocok untuk programmer awam yang ingin belajar Golang. Kemudian Golang ini dikembangkan oleh Google ya, dengan timnya Google tahun 2019 ya. Versi pertama itu Maret 2012. Jadi secara umur mungkin masih 11 tahun ya. Kalau 11 tahun itu memang masih muda ya untuk ukuran bahasa pemrograman ya. C sendiri udah lama ya, tahun berapa gitu ya. Jadi ini masih muda tapi populer ya. Kebutuhan untuk membuat program Golang itu harus instalasi Go ya. Untuk dia ya istilahnya menjalankan, kita harus punya instalasinya atau installernya. Kemudian kita harus punya editor. Editor itu tempat untuk kita membuat menuliskan kodenya ya. Mungkin sebelumnya supaya kita ini, jadi kepopuleran Golang ini kalau kita lihat di 4 September ini adalah menduduki peringkat ke-12 ya. Tentu saja yang pertama Python, C, ini bahasa pemrograman yang lama. Golang ini sudah menduduki peringkat 12 di 2023. Kemudian untuk kita yang tadi, kebutuhan untuk menjalankan atau membuat aplikasi Golang, kita harus download ya di GoDev ini ya. Kita download, nanti kita pilih sesuai dengan komputer kita ya, Linux dan lain sebagainya, tinggal di download aja. Download, kalau kita Windows ya ini ya, kalau Apple ya pilih ini, Linux ya pilih ini, tinggal di download, kemudian kita jalankan ya,
Nah, kita jalankan, kita download ya. Kemudian setelah downloadannya selesai, kita install seperti biasanya. Ya. Kemudian kalau kita butuh IDE ya, Visual Studio. Nah, Visual Studio ini salah satu IDE yang bagus. Anda tinggal install juga di Visual Studio IDE, download ya. Nanti Anda bisa. Atau ya kita juga bisa pakai Golan Budget Brain ya. Ya terserah Anda mau menggunakan IDE apa. IDE ini tempat kita untuk menulis program ya. Oke, kemudian kalau saya pakai JetBrains ini ya. Oke. Ini tinggal dijalankan sesuai dengan ya, tinggal diinstal aja ya. Tinggal diinstal. Ini yang terbaru berarti versi ya defaultnya. Nah, ini Go 1.2.1 ya. Tadi kita install Microsoft Windows ya. Kemudian kita juga kalau butuh Visual Studio kita install ya. Ya, kita pilih yang Windows gitu ya, kita download. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini dia melakukan proses ya. Ya. Ini biasanya kalau karena di saya sendiri sudah ada Go sebelumnya ya, versi-versi sebelumnya, maka dia akan mengubah ya. Ya, kita tinggal next ya. Nah, ini kalau ada ditanya karena install by content misalnya di version dan install, apakah mau diinstal ya. Jadi kalau ada ya, kalau di tempat saya ada ya saya uninstall ya. Di tempat saya kan sebelumnya sudah ada Golang ya. Kita next. Oke, saya install. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kita lihat proses instalasinya ya. Oke. Jadi setelah instalasi berhasil, kita coba lihat apakah Golangnya udah terinstall. Kita buka command prompt ya. Command prompt kita tulis go version. Ya, di sini kita versi Go 1.2.1. Nah, berarti sudah terinstall ya. Kemudian kita menginstal Visual Studio-nya yang tadi kita download ya. Nah, ini kita accept the agreement ya, kita next. Ya, kita letakkan di sini di folder C user Lenovo, kemudian kita next. Visual Studio kita next. Oke, create desktop icon. Oke, kita centang semua, enggak apa-apa. Kita jalankan install. Ya, instalasinya sangat mudah ya, Microsoft Visual Studio Code. Nah, proses instalasi ya kita tunggu sampai selesai proses instalasi Visual Studio-nya. Nah, setelah kita selesai, kita coba launch ya, finish. Kita luncurkan atau kita jalankan Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, ini kita sudah siap ya, sudah siap untuk membuat aplikasi ya. Jadi ini tampilan Visual Studio Code-nya. Ada yang perlu diinstal yaitu extension ya. Extensionnya kita butuh extension Go. Oke, kita install GoTeam at Google. Oke. Ya. Beberapa itu kita install yang ini.
Oke, sekarang kita coba untuk membuat hello world di Golang ya. Oke, sekarang kita sebelum membuat hello world, kita buka IDE-nya dulu, Visual Studio Code-nya. Kemudian kita membuat folder ya untuk tempat file kita ya. Untuk membuat folder, kita pilih file, add folder to workspace atau open folder ya. Kita bisa open folder. Kemudian kita katakanlah kita mau bikin di D ya, D, klik kanan, kemudian pilih new folder Golang itu ya. Oke, kita ini kemudian select folder ya. Maka ini adalah kita membuat folder untuk tempat file kita atau workspace-nya ya. Dan kita buat file hello world ya, .go ya. Jadi seperti ini, muncul seperti ini ya. Nah, untuk membuat hello world, kita pertama adalah di setiap program Golang itu package ya, package dan selalu main ya. Nah, ini semacam kata kuncinya, package main. Kemudian ada function ya, function main, oke, dan kurung awal ya. Nah, untuk menampilkan tulisan di layar ya, kita menggunakan kata kunci fmt ya, fmt titik print line ya. Nah, ini langsung import muncul sendiri ya. Kemudian kita tuliskan hello world ya. Oke, nah ini pertama kata kunci package. Jadi setiap apa itu aplikasi yang Anda buat ya, itu harus dimulai dengan package main. Kemudian import ini kalau kita membutuhkan function ya, jadi import kata kunci print line itu berada di function import. Ini kalau Anda tempelkan akan muncul seperti ini ya. Oke, kemudian kita simpan, jangan lupa Ctrl S ya, kemudian kita jalankan ya. Oke, running, go run hello world ya. Jadi go run hello world ya. Jadi ini adalah kita membuat hello world ya. Jadi package import function func main ini adalah kata kunci ya. Oke, mungkin itu sederhana sekali ya untuk membuat sebuah hello world ya. Langkahnya adalah seperti ini. Jadi import adalah untuk mengambil semua fungsi ya. Jadi kata kuncinya seperti ini ya, import titik print line. Oke, mungkin itu untuk membuat hello world.